المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para jamaah dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masyhudi, segenap jamaah dan hadirin hadirat semuanya, semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk taklim rutin seperti biasa. Tapi mohon maaf, saya tidak bawa kitab karena tadi habis acara 2 kegiatan dan tak sempat pulang, ya, tak menyangka sampai sore. Untung terkejar kemari. Malam hari ini saya akan membacakan satu riwayat, sebuah riwayat Israiliyat namanya, disebutnya atau disebut hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam atau orang-orang Nasrani yang masuk Islam, yang mereka keturunan dari Bani Israel. Kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu keturunannya Yakub. Yakub itu nama lainnya, Nabi Yakub maksud saya. Nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Maka disebut Bani Israel. Lah, sesudah Nabi datang, banyak ulama-ulamanya orang Yahudi dan ulama-ulamanya orang Nasrani yang masuk Islam. Lalu kadang-kadang ada satu ayat atau satu riwayat, ya, ayat yang mungkin ada korelasinya dengan riwayat yang mereka ceritakan, karena mereka dulu mempelajari kitab Taurat dan Injil. Hanya masalahnya kitab Taurat dan Injil yang asli itu kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 500 tahun. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi katakan antara Nabi Isa dengan saya tidak ada Nabi lagi, Pak. Nah, ini yang Nabi Isa, Injil. Maka pada saat itu dicari yang otentik, asli. Aslinya pakai shot. Ya, itu Injil yang asli pakai shot sulit, ya. Karena yang banyak beredar ini menurut para ulama-ulama, Yohanes, Matius, Markus, itu ya sebagian mungkin ada benar itu dari Injil, sebagian sudah dicampur. Kalau yang berbicara tentang ketauhidan pasti benar itu. Tapi kalau udah bicara misalnya Nabi Isa dianggap anak Tuhan, nah udah mulai nggak benar itu isinya. Paham ini kira-kira? Ya. Belum lagi cerita-cerita tentang Nabi Isa, tentang ini dan itu. Lah, riwayat-riwayat yang datang dari orang Nasrani yang kemudian masuk Islam, maksud saya,
atau dari orang Yahudi ulamanya yang cerita-cerita masa lalu pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi Bani Israel yang dari Yahudi, itu disebut juga Israiliyat. Nabi pernah bersabda tentang bagaimana kita menyikapi hadis atau riwayat-riwayat yang datang dari orang-orang ini yang disebutnya Israel, keturunan Nabi Yakub, baik dulunya dia Yahudi maupun dulunya Nasrani lalu masuk Islam. Disebut Israiliyat. Kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan langsung kalian percaya, tapi juga jangan langsung kalian tidak percaya. Paham gak ini kira-kira? Diukur pakai akal. Kadang-kadang ada riwayat Nabi Adam tingginya katanya 30 meter. Pikir sendiri aja dah Pak. Itu riwayat-riwayat dari sana itu. Gitu kan kadang-kadang. Ya, sampai di Mekah atau di Jeddah ada sepeda Nabi Adam. Saking tingginya. Itu disebut apa? Sepeda Nabi. Pernah lihat belum? Di Jeddah. Nggak tahu masih ada apa enggak itu? Dulu orang kalau ke Kornes dilewatin. Wah, ini katanya sepeda Nabi Adam gitu. Tinggi Pak. Itu mungkin supaya orang berimajinasi gitu, Nabi Adam tingginya 25 meter. Nah, baik. Malam ini saya akan membaca salah satu hadis Israiliyat. Tapi dari sisi makna coba diangan-angan sendiri. Ada benarnya juga nih. Karena kan harus diukur secara tauhid benar apa enggak, maknanya benar apa enggak, masuk akal apa enggak, kan gitu. Kalau itu pesannya bagus, kerjain. Maksud saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu riwayat Israiliyat yang malam hari ini saya akan baca. Yurwa, diriwayatkan anna Isa bin Maryam, bahwasanya Nabi Isa bin Maryam kana bisuhbatihi rajulun minal yahudi wa kana ma'ahuma thalathatu arghifatin. Nabi Isa itu pernah bersama orang Yahudi yang menemani. Jadi orang Yahudi ditemenin ya, muridnya Nabi Isa itu ada satu orang Yahudi. Nabi Isa kemudian membawa 3 roti 3 Pak. Walamma arada ayatana wala ta'amahuma wajada Isa annahuma raghifani faqat. Pada saat datang makan siang, coba rotinya dikeluarin, ya kita makan. Loh kok begitu dikeluarkan cuma 2 Pak, yang satu diumpetin sama si Yahudi ini. Fasa'ala al-Yahudiyya aina ar-raghif ats-tsalits. Tong, roti yang satunya mana? Kan ada 3 tadi. Faqala atau fa'ajaba Allahi ma kana illa 2 faqat. Demi Allah cuma 2. Nabi Isa, Nabi aja dibohongin. Coba tuh orang Yahudi, Nabi aja dibohongin, apalagi Palestina, ya enggak? Apa masuk ini kira-kira? Nah, itu orang Yahudi itu. Cuma 2 katanya. Lam yu'alliq Nabi Allah wasara ma'an hatta ataya rajulan a'ma. Nggak dilanjutin. Ya udah, Nabi Isa diam aja. Sampailah menemui seorang yang buta di tengah jalan. Fawadha'a Isa alaihi salam yadahu ala 'ainaihi. Orang yang buta itu dipegang sama Nabi Isa
set matanya, fa wada'a Isa yadahu alaihi salam ala ainaihi wa da'a Allah lahu, lalu berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkan ini orang yang buta ini. Fasyafahu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian menyembuhkan orang ini, sembuh. Waradda alaihi basarahu, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya. Faqala al-Yahudi, si Yahudi tadi kaget, wih keramat juga nih Nabi kan gitu, muta'ajjiban, subhanallah kata dia. Wa huna sa'ala Isa sahibahul Yahudi marratan ukhra. Tahu kalau Nabi Isa keramat, mukjizatnya dahsyat, megang aja ambil doa, yang orang buta jadi ngelihat. Kok bisa sembuh Nabi Isa? Alhamdulillah kira-kira. Nabi Isa nanya lagi, ngetes orang ini. Bihaqqi man syafa hadzal a'ma, mas, demi zat, demi Allah yang menyembuhkan orang yang buta ini, waradda alaihi basarahu, dan membuat dia bisa melihat lagi. Saya mau tanya yang kedua nih, tanya kedua kali. Ainar raghifus tsalis, roti yang ketiga di mana? Ditanya lagi. Tadi kan bilang katanya rotinya cuma dua gitu. Yahudi ditanya kayak begini, faradda, dia jawab, apa kata Yahudi? Wallahi ma kana illa thnataini, atau illa thnaini, demi Allah Nabi Isa cuma dua rotinya. Padahal Nabi Isa tahu bisa tuh bohong begitu. Saudara-saudara, ya, sara walam yu'allik sayyiduna Isa 'alal mawdu' hatta ataya nahran kabir. Nabi Isa nggak ditanya lagi, ngetes aja sebenarnya. Ya udah, jalan ketemu sungai besar. Wah, nggak bisa dong lewat. Gimana ketemu sungai besar, arusnya besar. Faqala al-Yahudi, orang Yahudi yang nemenin Nabi Isa tadi itu bertanya kepada Nabi Isa, kaifa sana'buruh, bagaimana cara kita melewatinya Nabi Isa? Faqala lahu Nabi, lalu Nabi Isa berkata pada orang ini, qul bismillah wadba'ni, udah lu baca bismillah aja, ikut saya di belakang. Benar, fasaro alal ma, dia ngikutin Nabi Isa di belakang baca bismillah, lewat tuh, cek ngambang. Waqala al-Yahudi muta'ajjiban, untuk kali kedua dia takjub bilang, subhanallah, maha suci Allah, luar biasa Nabi Isa. Ditanya lagi Nabi Isa, wa huna sa'ala Isa sahibahul Yahudi marratan thalitha, ditanya yang ketiga, begini mas, bihaqqi man sayyarana 'alal ma ayna ar-raghifut thalith, demi zat yang telah membuat kita bisa melewati sungai tadi itu, ya, bisa lewat, nggak tenggelam, jalan di atas air. Ayna ar-raghifut thalith, roti yang ketiga tadi di mana? Masih nggak ngaku. Masya Allah. Fa'ajaba wallahi ma kana illa thnaini, demi Allah Nabi Isa cuma dua, kata cuma dua. Lam yu'alliq sayyiduna Isa wa indama wasala ad-difatal ukhra, ya, akhirnya nggak ditanya lagi. Sampailah kemudian satu tempat istirahat, duduk, Nabi Isa melihat ada tanah, turab, ya, tanah yang udah jadi kayak kereweng. Tahu kereweng ya? Apa sih? Kayak kereweng, akuam itu, ya, tanahnya agak mengeras,
kayak gitu. Ya, tanah itu, kereweng itu didoain sama Nabi Isa, Bismillahirrahmanirrahim, mas, jadi emas Pak, Masya Allah, jadi emas. Faqala alaihi salamu, Nabi Isa kemudian bilang, begitu jadi emas, jadi 3 emas, emasnya jadi 3, maaf, jadi 2 emasnya, jadi 2. Faqala alaihi salam, al-awwalu lak wathani li. Maaf, emasnya ada 3, benar, emasnya ada 3, dibikin 3 nih emasnya. Jadi kan tanah itu kayak udah menggumpal, kayak apa namanya, kayak kereweng. Kalau kereweng saya nggak tahu bahasa Sulawesinya apa, bahasa Sulawesi. Tanah keras itu loh, tahu kan? Kayak genteng kerasnya itu, kayak bata lah gitu, kayak bata. Didoain sama Nabi Isa, mas. Jadi emas didoain. Nah, sama Nabi Isa, 1 dikasihin dia si Yahudi, 1 buat Nabi Isa. Al-awwalu lak, ini emas yang 1 buat kamu, wathani li, yang kedua buat saya. Wasakata qalilan, Nabi Isa diam. Faqala al-Yahudi, kemudian sang Yahudi ini nanya, wathalith, itu yang ketiga buat siapa Nabi Isa emasnya? Kata Nabi Isa, faqala alaihi salam, ats-tsalitsu liman akala ar-raghif, yang ketiga buat orang yang makan roti yang ketiga. Masya Allah. Faradda bisur'atin, akhirnya dia jawab, ana alladzi akaltuhu, saya yang makan tadi itu roti ketiga. Ngaku juga dia. Ya Allah. Ya Budi, ini gak usah diterusin ceritanya, udah sampai sini aja ya. Ya Allah, rupanya emang nggak anak kecil, nggak udah tua juga kalau dengar cerita pada seneng ya. Tapi ini cerita dalam, ini pesannya. Manusia itu karena dunia bisa kayak begini, maksudnya begitu. Paham ya Pak ya? Ini belum selesai Pak Jeko. Ini Pak Jeko namanya, Pak Edi, belum selesai Pak Jedi. Masya Allah. Begitu dibilang ini emas yang ketiga buat orang yang makan roti yang ketiga, langsung saya yang makan katanya. Ana alladzi akaltuhu. Padahal tadi ditanya berapa kali nggak ngaku ya. Waktu ada orang yang matanya apa namanya, buta, ngaku nggak tadi? Nggak. Pas waktu ngelewat apa namanya, nyebrang sungai apa namanya, tanpa basah tenggelam, enggak. Ini saya ulang supaya apa ceritain sama anak cucu. Masya Allah, kan cerita gini kan gampang ya, ingat ya? Iya, tiga roti 3 emas, orang buta sama jalan di atas air, udah hafal ini. Masya Allah, ada manfaatnya ngaji kan? Dengar cerita yang gampang. Bapak-bapak, faqala Sayyiduna Isa, oh tahu, rupanya sampai segini aja. Sifatnya kayak begini, ini manusia ini. Dalam riwayat yang lebih panjang, sebenarnya orang ini ketika awal mau mengikuti Nabi Isa, udah dites bahwa ya harus jujur, kalau mau ikut saya itu nggak boleh cinta atau mahabbah sama dunia. Kalau mau jadi santrinya Nabi, jadi santrinya Kiai, begitu, harus jujur, nggak boleh cinta sama dunia. Saudara-saudara, karena udah tahu sifat dan kelakuan orang ini, Nabi Isa nggak mau diikutin lagi. Kalau bahasa gampangnya, sudah sampai sini saja kau jadi murid saya. Nih emas 3-3-nya buat kamu aja.
Nabi Isa pun gak ngambil. Ya hadza baini wa bainak, hadza firaqu baini wa bainak, sampai di sini aja. Ya hiya kulluhu laka wa madha tarikan al-yahud ghariqan fi ladzati hubbil mal wad dunya. Saudara, ditinggallah si Yahudi ini dalam kesenangannya pada dunia dan materi. Emas, udah emang dia cuma mau itu. Ya emang dia maunya begitu. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akhirnya ditinggal. Ba'da an jalasa al-yahud munhamikan bidzahab, begitu dia udah megang duit banyak ini Pak, emas banyak. Ini emas Pak, emas beneran, emas kuning bukan emas hitam. Kalau emas hitam kan batu bara. Ya. Ada lagi emas yang lain selain hitam, emas coklat, emas Jawa ya? Emas Jawa. Bukan emas coklat. Kalau emas coklat emas Jawa. Kalau emas hitam emas batu bara. Ba'da an jalasa al-yahudi munhamikan bidzahab lam yalbath illa qalila hatta ja'ahu thalathatu fursan. Gak lama dia lagi asyik seneng sama emasnya, datang 3 penunggang kuda prajurit. Begitu lihat ada orang megang emas, saudara-saudara, falamma ra'awi dhahaba tarajjalu wa qamu bi qatlihi syarra qatlatin. Dibunuh nih si Yahudi yang tadinya jadi santrinya Nabi Isa, dibunuh. Dia pikir dia udah seneng dapat emas, sebentar doang baru mati. Artinya dunia itu Pak, kalau kita uber-uber ya begitu doang, baru seneng sebentar mati. Kalau kita hidup semuanya hanya mikiri dunia, ternyata nggak lama gitu. Makanya Masya Allah, dunia itu kalau bisa hanya sebagai sarana, jangan tujuan utama. Kalau dengan dunia atau dunia jadi tujuan utama, ya seperti Yahudi ini bohong tadi. Yang penting dia dapat dunia walaupun bohong. Kalau dia mendapatkan dunia dengan bohong, ya begitu nasibnya. Udah dapat itu emas, mati dia. Diambil 3 orang apa namanya, pasukan atau tentara. Ada 3 tentara naik kuda. Miskin ya Allah, akhirnya kasihan dia. Mata walam yastamta' bihi illa qalila. Dia cuman menikmati sebentar, ngeliatin, seneng emas nih, mati. Bal daqa'iq ma'dudah, cuman sebentar. Subhanaka ya Rabb, ma ahkamak wa ma a'dalak. Lah, kan 3 orang pasukan dapat emasnya ada berapa batang? 3. Bagi satu. Setan datang ngeganggu 3 orang ini. Fadana ahaduhum min ahadi sahibaihi qailan lahu lima la na'khudhu ana wa antal aqwam ats-tsalatsa wa nazidu nisfa qauma idafiyya badalan min tawzi'iha ala thalatha. Lagi duduk-duduk nih, yang satu ngedeketin temennya, bang, kenapa nggak kita bagi 2 aja tuh? Kalau dia mati kan yang satunya kita bagi 2. Yang satunya kita bagi 2. Caranya gimana? Gampang.
ikrah ra'iyah, bagus tuh. Caranya gimana? Caranya fanadaw tsalits wa qalu lahu mungkin tashtari lana ta'aman linataghadda qabla an nantaliq. Yang satu disuruh ke warteg, Pak, beli makanan. Kita kan capek nih, lu yang ke warteg ya, gue jagain nih Mas, tungguin dah. Oke, kita kan lapar nih, boleh. Akhirnya yang satu fawafaqa hadza tsalits wa madha li syira'it ta'am. Singkat cerita jalan deh nyari warteg. Ketemu warteg. Zaman itu ada warteg nggak ya kira-kira ya? Ya anggap aja ada lah. Ya. Ketemu warteg. Pas lagi dia beli warteg, setan datang. Setan datang merusak pikiran orang ini. Wa fit tariqi haddathathu nafsuhu faqalat lahu lima la tatakhallas minhuma wa tadfar bil mali kullahu wahdak. Kata setan, Mas, kenapa enggak lu ambil aja tuh emas yang di sana semua tiga-tiganya? Caranya gimana ya? Lu racun. Oke. Ya. Oh, gitu. Baik dah. Lu racun yang gak ada yang tahu. Padahal tadi yang dua orang ini yang nyuruh temennya berangkat beli makanan udah rembukan. Ntar dia datang kita bunuh. Nanti dia datang kita bunuh. Ya, saudara-saudara, belum selesai udah bilang nggak dapat semua. Iya. Saudara-saudara, wa wala ya'lamu kaida sahibaihi lahu. Yang dua udah mau ngebunuh, ya. Saudara-saudara, singkat cerita dia balik dari warteg, makanan buat temennya dua dikasih racun. Ya, makanan buat temennya dua dikasih racun. Saudara-saudara, nyampe makannya dua itu temennya, habis makan rupanya ini lagi makan, yang ini makan juga, tapi dia nggak punya racun. Lagi nyantai, biarin aja. Kaget tiba-tiba dia dibunuh sama temennya dua tuh. What? Dibunuh. Ya, begitu mati, dibunuh lah kan, mati yang beli makanan yang dikasih racun tuh. Yang berdua aman nih, emas jadi punya kita, bagi separuh-separuh. Begitu dibagi dua, mati orang, udah ada racunnya, kelengar semua. Pas mati semua ini, wa indama raja'a Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Isa ngelihat, loh kok ada mayit 4 katanya. Yang pertama Yahudi, yang ditanya roti, demi Allah rotinya cuma 2, mati di situ, ya kan? Terus dilihat ada siapa lagi nih, 3 mati, ya. Nabi Isa berkata, beginilah dunia akan membunuh orang yang mencintainya. Ya, saya ulangi, dunia akan membunuh orang yang dicintainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, disebut dalam istilah ahli hadis tadi apa? Hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat, sekali lagi ya, hadis Israiliyat hadirin, boleh Anda percaya, boleh tidak, tapi kalau dari sisi pesan benar kan? Ya Allah, dalam hidup ini kita seringkali
ya, melihat betapa orang yang berebut dunia, kemudian dia menyingkirkan orang demi dunia itu. Dunia itu bisa jabatan, dunia itu bisa uang, dunia itu bisa apa namanya, ya wanita atau apapun, ya seperti itu. Orang karena dunia nggak jujur, betul apa tidak? Orang gara-gara dunia membunuh orang, tapi ternyata itu semua tidak membuat manusia apa namanya selamat dan puas. Munhamik. Dan manusia nggak pernah puas terhadap dunia. Coba tadi orang Yahudi yang sudah dikasih jatah emas satu apa namanya? Satu, kalau emas atau istilahnya emas apa, satu apa namanya? Satu batang lah gitu ya. Ketika dia dikasih satu batang, Nabi Isa satu batang, masih lagi satu kan? Ini yang satu batang punya siapa? Nabi Isa. Liman akala raghif tsalits. Bagi orang yang makan roti ketiga, saya yang makan ketiga. Lah padahal tadi ditanya bilang demi Allah rotinya cuma berapa? 2. Bohong terus coba. Dia lupa kalau tadi bohong, akhirnya ketahuan bohongnya. Begitulah Pak, orang yang punya istri simpenan. Orang punya istri simpenan itu awalnya bohong nggak ketahuan, akhirnya ketahuan bohongnya juga tuh. Makanya hati-hati Pak Jedi, jangan kawin lagi. Itu bisa ke sono nih arahnya ya Pak Haji Masudi. Kata orang kuno dulu, ada yang pernah gitu. Udah lu jangan kawin lagi. Emang kenapa Pak Haji? Cukup saya katanya. Emang kenapa? Aduh, kawin lagi itu yang susah bukan bohongnya, tapi nginget bohong kemarin apa ya gitu. Sebab kalau bohongnya nggak nyambung ketahuan gitu loh. Contohnya dia tadi udah bohong, waktu ngelihat orang buta dipegang sama Nabi Isa bisa melihat, dia bohong kan begitu kan? Demi Allah cuma 2 kan itu. Di situ jalan di atas air, dibilang gimana? Ini gimana caranya bisa begini nih? Ya Allah yang ngasih. Ya Allah. Sekarang saya tanya, demi Allah yang membuat kita bisa lewat di atas sungai, siapa yang makan roti ketiga? Cuma 2. Masih nyambung dia, masih nyambung. Bohongnya masih ingat ya nggak? Nah, begitu ketiga bab emas lupa udah. Orang korupsi Pak, sepinter-pinternya orang korupsi ketahuan juga akhirnya. Masuk penjara. Kodenya ketahuan. Ya kan? Udah pinter ketahuan juga. Nggak bisa ngempet namanya dunia. Orang korupsi akhirnya ketahuan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Itu pesan pertama. Ya, pesan kedua daripada cerita ini adalah ternyata manusia tak pernah puas, tak pernah puas. Makanya kata Nabi dalam hadis, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha wadiyan akhar." Manusia, anak Adam ini, andai kata oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dia 2 lembah dari emas, dia pasti cari emas berikutnya, 1 lembah lagi. Nggak merasa cukup dia. Dia pasti akan mencari lembah lagi. Ya. Dan tidak akan puas manusia, terus dia nyari lagi. Masya Allah. Uang itu, dunia itu katanya, baik itu harta, jabatan, uang itu sendiri, itu yang nggak pernah membuat manusia puas.
dan dia akan terus mencari sampai kemudian mulutnya ditutup tanah alias maut, kata orang Sunda, alias maut, alias mati. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, nah ini cerita saya ceritain pelan-pelan ya, supaya apa ya, supaya ya insya Allah jadi pelajaran kita semua ya. Nafsu serakah terhadap dunia tidak bagus ya, saya ulangi, nafsu serakah terhadap dunia. Ada orang rebutan warisan sama saudaranya, dipikir barokah, enggak barokah. Mau dikuasai semua, jatah warisan saudaranya enggak dikasih. Mentang-mentang saudaranya di Jakarta udah punya rumah, yang di kampung mau diambil semua sama dia. Ada nggak yang begitu? Banyak, Pak. Ya Allah, ditanya, udah sih Kak, udah sih Dek, kamu kan di Jakarta udah punya rumah di Komplek Chandra. Udah di sini nih sawah di sini murah harganya, tanah di sini murah, nggak usah lah katanya. Buat kami aja yang di kampung, kan gitu ya? Ya. Ada kan? Ya Rob. Hadirin, Masya Allah, itu gara-gara jabatan atau harta. Saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah, ini bagi kita. Ada orang karena jabatan, karena harta, dia tak cuma membunuh, tak cuma berbohong, kadang-kadang harus menyakiti hubungannya dengan sesama manusia. Akhirnya tidak akan barokah. Percayalah, tidak akan barokah. Sekali lagi, ini hadis Israiliyat, tapi hadis ini dari sisi makna betul. Nah, dan akal sehat kita pun mengakui itu. Ya, karena sebagai orang yang hidup sudah cukup lama di dunia, kita bisa lihat ya dalam kenyataan begitu, Pak. Orang gara-gara lahan parkir dibunuh-bunuhan, gara-gara uang jago 500 perak, 1000 perak, berantem, bunuh-bunuhan. Nah, maka kita ceritakanlah cerita ini ya. Kebetulan saya kitabnya nggak kebawa, tapi ini saya ngaji ini dulu dari kitab Irsyadul Ibad yang disyarahi oleh seorang ulama ya bernama Syekh Ihsan Jampas, yang diberi nama Manahijul Imdad. Dulu saya ngaji kitab ini, dan ini ya saya baca ya. Tadi saya sudah jelaskan ini adalah kisah Israiliyat. Ya, boleh percaya, boleh enggak. Ya. Tapi dari sisi makna pesannya benar. Paham? Ya. Semoga manfaat. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan boleh. Ada yang mau nanya? Ada nanya, Pak Edi? Enggak ada. Ada? Udah hampir masuk ya? Belum? Oh, 9 menit lagi ya? Oh ya, nggak apa-apa lah. Buat nyari roti yang ketiga aja waktunya. Ini ceritanya udah hafal belum, Pak? Hafal kan ya? Itu enak, penting itu diceritain. Catat di HP, diinget-inget buat nyeritain anak cucu. Ini cerita zaman Nabi Isa, tapi pesan moralnya sampai sekarang itu ini cerita sangat terkenal ya, cerita roti. Cerita roti, rebutan roti sampai rebutan emas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.